Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel aku Enha Multazam. Di video kali ini aku akan memasak ayam bumbu hitam khas Madura. Di sini aku menggunakan ayam horen atau ayam broiler. Biasanya bumbu hitam ini identik sama bebek atau ayam kampung ya teman-teman. Kalau kalian penasaran cara pembuatannya, ikuti terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, langsung aja. Di sini udah aku siapin bahan-bahan dan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan ayam horennya sebanyak 500 gram dan juga ada 250 gram jeroan atau lempelo. Di sini suami request atau minta lempelo juga. Kalau kalian gak suka lempelo atau jeroan, kalian boleh skip lempelo dan jeroannya, atau kalian ganti dengan daging ayam seberat 250 gram. Kemudian lanjut, di sini ada 3 buah asam jawa. Lanjut 2 sendok teh garam. Kalau kalian suka micin, bisa kalian kasih 1 sendok teh micin. Lanjut ada 1 sendok teh ketumbar dan 1 sendok teh merica. Dan untuk bumbu-bumbu yang ada di wadah hijau aku tulis di video ya teman-teman, bisa kalian lihat. Oke, langsung aja. Di sini bahan-bahan bumbu yang akan dihaluskan aku udah potong-potong. Aku potong-potong kecil ya teman-teman. Kemudian lanjut aku larutkan asam jawa dengan air. Kita masukkan air secukupnya, kemudian kita aduk. Kita aduk sampai asam jawanya larut. Kemudian untuk bahan-bahan bumbu yang tadi udah dipotong-potong, kita masukkan ke dalam blender. Lalu masukkan merica dan ketumbar. Tambahkan air sedikit agar mudah saat dihaluskan dengan blender. Kita lihat bumbunya udah halus seperti ini. Oke, lanjut kita masukkan ayam dan jeroannya ke dalam panci. Kita masukkan semuanya. Setelah daging ayam dan lempelo masuk, kemudian kita masukkan bumbu halus. Kita masukkan semuanya ya teman-teman. Nah, di dalam blender ini masih ada bumbunya. Kita beri air. Kita beri air penuh ya. Kemudian lanjut kita masukkan ke dalam panci. Kita masukkan semuanya sampai pancinya hampir penuh. Jangan lupa masukkan garam dan juga air asam jawa. Ini aku masukkan semuanya ya, bersama bijinya. Aku masukkan semuanya. Kemudian kita akan rebus sampai bumbu ini meresap atau sampai dagingnya itu matang. Oke, lanjut kita masak di atas api kompor. Kita gunakan api kompor yang sedang ya teman-teman. Jangan menggunakan api kompor yang besar karena ini bisa membuat bumbu itu keluar atau meluap. Jadi jangan sampai bumbu itu meluap atau keluar. Jadi sayang banget ya jika bumbunya itu keluar. Sambil dijaga atau sambil diaduk. Nah, kita lihat di sini aku cek ayamnya udah matang apa belum. Sebetulnya udah 2 kali aku masak ayam bumbu hitam dalam bulan puasa tahun ini. Yang pertama itu hari pertama puasa. Sayangnya ayamnya aku angkat setelah bumbu itu benar-benar meresap atau bumbu itu benar-benar surut. Jadi ayamnya itu hancur dan bumbunya itu kayak tercampur daging ayam gitu. Kemudian susah untuk digoreng ayamnya. Nanti di akhir video akan aku tunjukkan ayam yang hancur ya teman-teman, sekaligus bumbu hitam yang udah tercampur daging ayam yang hancur itu. Nah, setelah bumbu hitam itu habis dan ini sekarang aku buat lagi. Suami suka banget, beliau itu suka bumbu hitamnya. Kalau di tempat kerja beliau itu kadang beli ayam geprek, terus menanyakan ke ibu warungnya itu ada bumbu hitam atau enggak. Kalau ada, beliau bisa campurkan ayam geprek dengan bumbu hitam. Oke, setelah ayam ini masak,
Kita lihat tekstur ayamnya ya, tidak terlalu lembek atau hancur. Jadi ini udah masak, kita angkat. Nah, kemudian kita sisakan bumbu di dalam panci seperti ini. Kita lihat ayamnya, kita angkat kalau udah matang ya teman-teman. Ini karena menggunakan ayam horen. Kalau kalian menggunakan ayam kampung atau bebek, kalian masak sampai bumbunya surut pun nggak masalah karena akan lebih enak. Oke, selanjutnya kita akan rebus bumbu ini sampai benar-benar surut. Kita tutup menggunakan tutupan panci seperti ini. Sambil dicek, kita aduk agar bumbunya itu tidak gosong di bawah. Kita tunggu sampai surut, benar-benar surut. Kita lihat bumbunya itu udah surut ya teman-teman. Bumbunya udah mengental seperti ini. Kita lanjut matikan api kompor. Kemudian kita siapkan wajan untuk menumis bumbu atau memasak bumbu hitamnya. Di sini kita lihat aku menggunakan api kompor yang paling kecil. Nah, kemudian kita tuang minyak secukupnya. Kemudian kita lanjut masukkan bumbunya ya teman-teman. Kita tuang semuanya. Diusahakan bumbunya itu tenggelam di dalam minyak. Jadi jangan gunakan minyak yang sedikit. Di sini aku menggunakan minyak yang cukup. Diusahakan bumbunya itu tenggelam oleh minyak. Kemudian terus diaduk, jangan ditinggal ya teman-teman, karena kalau ditinggal itu akan gosong dan bumbunya itu akan terasa pahit. Jadi terus diaduk. Karena ini menggunakan api kompor yang paling kecil, prosesnya akan lama banget, bisa sampai 1 jam lebih. Nah, terus diaduk ya teman-teman. Jangan ditinggal, boleh aja ditinggal, mungkin hanya sekedar minum atau kemana, tapi kalau puasa gak mungkin lah minum. Jadi lanjut aja kalian main HP atau tiktokan atau sambil lihat video-video YouTube seperti video YouTube memasak aku lainnya, bisa kalian lihat ya biar gak bosen. Jadi jangan khawatir teman-teman, rasa bumbu hitam ini akan membayar semua keletihan kalian saat memasaknya. Oke, aku nggak akan basa-basi lagi. Terus diaduk. Di sini aku akan cepetin ya videonya. Nah, bumbu hitam ini sangat awet. Mungkin karena prosesnya lama saat memasak, jadi bumbunya itu awet juga. Bisa bertahan sampai 2 minggu dan bisa diangetin juga. Sekali lagi biar gak bosan, kalian masak sambil main HP atau apapun itu yang kalian lakukan dan terus diaduk. Kita masak sampai bumbunya itu menghitam, jangan terlalu hitam. Terus diaduk. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Nah, bisa kita lihat bumbunya itu mulai menghitam. Nah, setelah menghitam seperti ini tandanya mau masak dan siap untuk kita matikan kompornya. Jangan terlalu hitam ya saat memasak. Kalau terlalu hitam bumbunya itu akan pahit dan gosong. Jadi warnanya itu seperti ini udah cukup. Oke, lanjut kita akan sajikan. Nah, ini adalah bumbu hitam yang udah aku taruh mangkok. Kalian bisa lihat, ini enak banget. Minyaknya masih banyak. Nah, kalau diangetin nggak perlu kasih minyak lagi. Dan proses memasaknya juga sama, menggunakan api kompor yang paling kecil kalau ngangetin. Nah, lanjut aja. Di sini aku akan menggoreng ayamnya. Aku masukkan lempelo. Kemudian daging ayamnya kita goreng pada minyak yang panas. Jangan lupa dibalik ya teman-teman. Setelah masak dan warnanya udah kecoklatan seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan minyaknya. Nah, bisa kita lihat ini ayam yang belum digoreng, yang udah kita masak dengan bumbu. Kalau masih banyak, kita bisa simpan di dalam kulkas. Jadi kalau mau dimakan lagi, bisa tinggal digoreng dan kita nikmati selagi masih hangat.
Oke, lanjut ya teman-teman, kita sekarang ke tahap plating. Di sini aku ada 3 irisan mentimun. Kita kasih lalapan mentimun. Kalau ada daun kemangi, kalian bisa kasih daun kemangi. Lanjut aku taruh lempelo atau jeroan yang udah digoreng, kemudian daging ayamnya. Lanjut kita siram bumbu hitam yang udah kita buat. Rasanya itu enak banget, gurih, ada pedasnya juga, asam juga. Emang bumbu hitam ini gak ada bosennya, bisa dibuat stok kalau tiba-tiba lapar tengah malam. Dan kalau lagi bulan puasa ini bisa untuk sahur dan berbuka. Dan yang terakhir kita masukkan sambal. Enak banget ya teman-teman. Oke, dah siap teman-teman. Sekarang kita siap sajikan kepada keluarga kita di rumah. Bisa kita lihat ini bumbu hitamnya masih ada. Seringkali ayamnya udah habis tapi bumbu hitamnya masih ada. Santai aja, kita nikmati bumbu hitamnya dengan lauk yang lain seperti ayam geprek. Seperti yang aku bilang sebelumnya, suami makan ayam geprek bersama bumbu hitam. Nah, di sini aku ayam gepreknya beli di luar. Kalau kalian bisa buat di rumah, kalian buat sendiri. Ini murah banget, ayam geprek harga 6.000. Nah, kemudian kita tuang bumbu hitamnya langsung ke ayam geprek ini. Rasanya tuh crispy dengan bumbu hitam yang agak pedas dan asam, gurih. Pokoknya enak banget ya teman-teman. Bumbu hitam ini bisa kita nikmati dengan sosis ayam goreng dan juga telur goreng ya teman-teman. Jadi bumbu hitam ini cocok sama semua lauk. Karena aku menggunakan ayam, jadi aku menggunakan sosis ayam. Oke teman-teman, di sini akan aku tunjukkan ayam horen atau ayam yang aku masak sampai airnya itu surut atau bumbunya surut. Kita lihat di sini tuh ayamnya itu hancur ya teman-teman, lembek banget. Jadi ini percobaan pertama yang nggak berhasil menurut aku. Tapi rasanya masih enak, bisa terselamatkan masih. Nah, ini aku hati-hati karena ayamnya emang benar-benar hancur. Ini percobaan pertamaku, jadi aku nyoba masak ini. Tapi ternyata kalau menggunakan ayam horen jangan terlalu lama atau menunggu bumbu itu surut. Tapi kalau daging ayamnya udah matang dan empuk, bisa kita angkat. Kemudian kita hanya rebus bumbunya aja. Nah, ini kita lihat aku taruh di wadah, dagingnya itu misah-misah gitu, hancur, susah untuk digoreng ya teman-teman. Dan ini ayamnya itu susah untuk digoreng. Aku ini masih ambil ayam yang besar-besar untuk digoreng, jadi masih bisa terselamatkan. Dan untuk bumbu hitamnya itu ada daging ayam yang hancur. Nah, kita lihat ini bumbunya itu kayak berantakan gitu ya, nggak halus seperti sebelumnya di video sebelumnya. Oke, terima kasih kalian telah menonton video aku sejauh ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Share juga. Kalau kalian penasaran sama rasanya, kalian bisa coba buat sendiri di rumah. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.